Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sehat, cerdas, merdeka. Ya, semangat, semangat. Biarpun udah siang, tetap semangat. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran kita, jadi terlebih dahulu seperti biasanya itu Bapak ingin mengetahui dulu kabar dari kalian semua. Ada di sini yang kurang sehat? Enggak, semuanya sehat? Air minumnya dibawa? Bawa semua ya. Jadi Bapak harapkan ya untuk sehari-hari usahakan itu air minum dibawa dari rumah masing-masing. Supaya apa? Kalian main-main di sekolah, lari-lari, jadi nanti nggak kehausan. Kalau jajan di kantin, beli minum, cuman paling 1.000-2.000. Habis itu main-main lagi, habis uangnya, nggak bisa jajan. Oke, di sini Bapak mau nanya dulu. Yang nggak hadir siapa? Hadir semua ya? Oke, baik. Jadi Bapak nggak perlu lagi panggil satu persatu ya. Hadir semua. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita, ya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Siapa di sini yang biasa pimpin doa? Fajri, maju Fajri. Dari sana aja. Maju. Nggak apa-apa. Dah, sini jangan kena sinar ultraviolet. Oke. Sebelum belajar malaikat udah dimulai. Dah, terima kasih. Balik ke tempat. Jadi setelah berdoa, tujuannya berdoa untuk apa? Untuk supaya diberikan kelancaran dalam belajar. Jadi jangan nanti tiba-tiba begitu belajar kita pusing. Pas belajar ngantuk. Jadi kita berdoa dulu supaya Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan, kekuatan serta keselamatan kepada kita di saat mengikuti pelajaran. Ada apa, Nur? Ya, dengarkan dulu yang Bapak kasih tahu. Oke. Tadi Bapak sudah menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini. Ternyata masuk semua. Ya, baik. Pasti bertanya-tanya ya, ada apa? Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah coding dan kecerdasan artifisial, ya. Yang di dalam artian itu berpikir komputasional. Nah, jadi Bapak ingin menjelaskan dulu, ya, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalian bertanya-tanya, apa ini coding? Apakah itu colding? Yang kalian tahu kan colding, kolak dingin. Kemudian kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya. Jadi Bapak ingin sampaikan dulu sedikit, coding ini yaitu seperti kita berpikir dalam halnya layaknya seperti komputer yang berpikir, ya. Di sini ada menggunakan bahasa pemrograman. Kalian pernah main HP? Pernah nengok TikTok? Pernah buka Shopee? Enggak pernah buka Shopee? Atau pernah apa lagi yang kalian buka yang lain-lain? YouTube pernah? Nah, YouTube
Ada tadi apa? TikTok ya. Ini Bapak umpamakan dulu seperti YouTube. YouTube itu ketika kalian membuka YouTube, kalian kan mencari misalnya film kartun Tom and Jerry ya. Satu kali aja kalian mencari Tom and Jerry, besoknya kalian buka YouTube, nampak sendiri nggak Tom and Jerry itu? Tanpa kalian ketik lagi. Iya kan? Misalnya bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari kertas, apa namanya itu, kertas origami. Nah, di situ keluar macam-macam kerajinan dari kertas origami. Besoknya lagi kalian buka lagi itu YouTube kalian tadi itu, tetap munculnya apa yang kalian perintahkan di hari sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, itu secara gambarannya dulu. Nanti baru kita masuk ke intinya. Kok Pak itu kan di apa? Di HP atau di komputer. Bagaimana dengan kami yang akan nanti kita pelajari. Nah, kemudian ketika kita ingin belajar sesuatu itu kan harus termotivasi. Motivasi itu tahu apa? Nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau misalnya kalian pernah dengar, bilang aja pernah dengar. Jadi Bapak mau kelas ini aktif semua, jangan diam. Jadi yang nggak tahu, yang memang harus tahu itu ditanyakan kepada gurunya. Jadi di sini motivasi dalam pembelajaran ini, kalian nantinya bisa mengenal apa itu yang dinamakan coding, apa itu yang dinamakan kecerdasan artifisial, bagaimana kita berpikir secara komputasional, ya, itu yang akan Bapak sampaikan nantinya. Jadi manfaat dari pembelajaran ini, ya, manfaat dari pembelajaran ini adalah ketika kita bisa mengenal sesuatu seperti halnya berpikir secara komputasional. Nah, Bapak ingin jelaskan dulu supaya kalian bisa memahami sedikit tentang apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah sebuah metode pemecahan masalah. Semua kita punya masalah. Si Fajri punya apa masalahnya Fajri? Layang-layangnya nggak bisa terbang sore main. Jadi itu sebuah masalah. Fajri berpikir, kenapa layang-layangku tidak mau terbang? Apa yang salah? Jadi apa? Tidak ada angin yang pertama. Jadi kita memecahkan masalah dari hal yang terbesar menjadi yang kecil. Kalau nggak ada angin, di layang-layangnya itu tidak ada persoalan. Kemarin bisanya terbang, hari ini nggak bisa terbang. Berarti layang-layangnya itu bukan salah layang, tetapi anginnya yang tidak ada. Jadi tunggu anginnya. Kita bisa buat angin nggak? Nggak bisa. Pakai kipas angin. Untuk menerbangkan layang-layang harus pakai kipas angin. Bisa? Nggak bisa kan? Mau seberapa besarnya kipas angin yang dipasang di lapangan itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus menunggu angin. Di saat angin itu ada, maka si Fajri bisa menerbangkan kembali layang. Nah, kemudian tadi sudah Bapak sampaikan, ya. Di sini ada untuk kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, ya, kegiatan pembelajaran yang pertama kita menyimak dulu. Menyimak apa yang mau Bapak sampaikan. Nah, ini Bapak sudah siapkan berbagai macam, ada namanya LKPD, ada namanya permainan nantinya. Di sini juga ada ice breaking, ya. Ice breaking itu ada, tahu ice breaking? Bukan es krim, ya. Ice breaking. Jadi itu untuk mendinginkan suasana yang dingin. Jadi kalau kita agak sedikit udah mulai pusing, udah mulai apa, nanti kita ice breaking gitu. Oke, ambil. Apa itu yang jatuh? Dah. Jadi menyimak.
Kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kalian berpikir. Dan selanjutnya kita refleksi. Sebelum refleksi kita diskusi dulu. Diskusi kemudian baru refleksi. Nah, baik. Jadi yang ingin Bapak tanyakan dulu. Sebelum Bapak tampilkan ini, pernah nggak kalian mendengar apa itu coding? Belum sama sekali ya, karena di tingkat SD ya, ada apa itu? Kenapa rambutnya? Oh, disimpan dulu itu. Jadi untuk pelajaran ini ya, kita akan memulainya nanti di kelas 5 dan kelas 6, hanya di fase C. Fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Fase A kelas berapa? Fase B? Fase C. Nah, di SD cuma sampai hanya fase C. Oke, mantap. Nah, udah pahamnya ini. Terus, jadi kita bisa mengaitkan nggak masalah coding ini, masalah berpikir komputasional ini dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Bisa nggak? Misalnya ada pelajaran IPAS. Ada? IPAS itu gabungan dari IPA dan IPS. Kalau di IPA ada namanya rantai makanan. Ada nggak? Rantai makanan. Rantai makanan itu seperti apa? Seperti rantai yang untuk gembok rumah itu? Oh enggak. Terus? Seperti? Siapa yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan. Rantai makanan. Makan memakan. Iya, ketergantungan. Misalnya ada rumput. Rumput dimakan oleh kambing. Ada kambing. Kambing itu nanti dimakan sama ular. Hah? Kambing dimakan sama ular. Ada di sini kambing yang dimakan sama ular? Enggak ada. Dimakan buaya. Ada kambing yang dimakan buaya. Jadi kalau rantai makanan itu bisa kita kelompokkan adalah kelompok yang saling ketergantung. Ya, dari mulai A, B, C kembali lagi ke A. Jadi dia terus berputar seperti itu. Sama halnya seperti kita. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Apa yang kita makan, apa yang kita minum diolah di dalam perut, kemudian keluar lagi enggak? Iya kan? Tapi enggak berupa makanan yang kita makan tadi. Ya kan? Nah, begitulah kehidupan kita terus berulang-ulang setiap harinya. Oke. Jadi Bapak lihat udah agak lesu-lesu nih, apalagi si Nur. Ya, kita ice breaking dulu sebelum masuk ke dalam materi kita ini. Ya, ice breakingnya mau tentang apa? Tentang daya ingat kalian. Ya, coba semuanya berdiri. Kita ice breaking. Nggak bisa berdiri? Kenapa nggak bisa? Hah? Kenapa nggak bisa gerak? Ada meja, kan kursinya bisa digeserkan ke belakang. Ya, jadi kalian sudah pernah dengar tepuk semangat, udah pasti ya. Udah, semangat gitu ya. Tapi kita nggak tepuk semangat. Namanya ini tepuk pistol, tahu nggak? Tahu. Pernah dengar nggak? Pernah. Di mana? Sama Bapak di lapangan. Waktu ikut pramuka pernah dengar nggak? Kita ulangi lagi ya, tapi yang kompak. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk pistol. Ambil pistol, isi pelor, tembak, dor. Nah, itu tepuk pistol. Ada satu lagi, tepuk namanya tepuk angka, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Jadi kalian harus konsentrasi. Jelas? Nanti kalau Bapak bilang tepuk 5, jangan pula 2 kali, ya. Jadi kalau tepuk sesuai arahan Bapak. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Siapa yang salah? Bapak yang sah. Masa kalian nggak menyadari? Oke, ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2. Ah, kan? Ada yang 1 kali. Jadi jangan ikuti gerakan Bapak. Harus konsentrasi. Oke. Baik. Silakan duduk kembali. Kenapa Pak Jeri melamun? Siapa yang taruh di belakang? Dia sendiri. Ini harus apa dulu kita ya? Berpikir lagi masalah ini. Oke. Nah, ini ada gambar. Ya. Ada gambar. Gambar apa ini? Ini ada si Pajeri. Ini siapa lagi nih kawan-kawannya? Ini ada kompu. Di belakangnya ada robot. Nah, coba diperhatikan. Gambar apakah ini? Orang sedang bermain game. Ya. Dari satu buah gambar seperti ini bermacam-macam ide yang bisa kita sampaikan. Ada yang bermain game. Bisa jadi dia menonton film lucu. Tengok, ada yang ketawa. Bisa jadi mereka melihat sesuatu yang menegangkan. Ada yang tegang nggak di sini? Ini ya. Sampai kayak gini dia buka mulutnya ya. Nah, jadi yang ingin kita ketahui sekarang, yuk belajar berpikir seperti komputer. Sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Sedikitnya sudah paham, berpikir seperti komputer itu bukan kita harus jadi komputer. Kita ini manusia. Yang menciptakan komputer siapa? Manusia. Jadi lebih hebat mana manusia dengan komputer? Lebih hebat manusia. Nah, komputer ini hanya bisa bekerja atas perintah dari manusia. Bisa nggak dia hidup sendiri? Tanpa dipencet tombolnya bisa nggak hidup? Bisa nggak dia mengetik sendiri? Misalnya ini, kalau Bapak nggak lakukan apa-apa di komputer Bapak ini, bisa bergerak nggak layar di depan? Tidak bisa. Nah, hari ini ya kita akan belajar cara berpikir yang sangat keren seperti seorang jagoan komputer. Cara berpikir ini namanya berpikir komputasional. Bagaimana berpikir komputasional tadi Bapak bilang? Untuk memecahkan masalah dari yang besar menjadi kecil. Diingat, berpikir komputasional itu bukan berpikir seperti komputer, tetapi untuk memecahkan masalah dari yang besar sampai kecil supaya persoalan itu teratasi. Pernah berpikir bagaimana cara membuat mie instan? Pernah buat mie di rumah? Pernah bikin Indomie di rumah? Ada apa? Apa yang dibicarakan? Kenapa Pak Jeri? Kenapa? Coba kasih tahu dulu kenapa? Hari itu Pak pas praktek sama orang Bu Erna nggak boleh kayak gini Pak. Oh, nggak boleh kayak gini. Ya, dengarkan Pak Jeri itu, nggak boleh seperti itu. Itu nanti bikin ngantuk. Tangannya di bawah, jangan ditahan kepalamu. Ya, itu bikin ngantuk. Kalau udah ngantuk, kita udah nggak konsentrasi lah. Semangatnya jadi hilang. Nah, baik. Bapak ulang lagi. Berpikir komputasional. Ya, menyelesaikan
masalah dari ke yang kecil. Nah, jadi kita lanjut. Nah, ada lagi gambar. Ada gambar? Ada gambar anak kecil sedang memotong kue. Ini bisa dibilang kue ulang tahun ya. Nah, jadi kue ini besar nggak? Lebih besar lagi kue daripada orangnya ya. Nah, kue itu besar. Bagaimana caranya supaya si anak ini bisa memakan kue itu? Yang pertama, dipotong. Dipotongnya sebesar apa? Sebesar yang dia potong itu? Menjadi kecil. Terus baru diambil dan dimakan. Ya. Jadi kue yang besar harus dipotong kecil-kecil dulu supaya bisa dimakan. Nah, itu yang dimaksud berpikir komputasional. Berpikir bagaimana kue sebesar itu bisa masuk ke dalam perut. Nggak mungkin ambil kue langsung kayak gini kan. Mulut kita aja lebih kecil daripada kuenya. Macam mana caranya kue itu bisa masuk semuanya ke mulut? Berarti harus dipotong kecil-kecil. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi sudah terjawabkan apa yang akan kita tampilkan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu bukan berarti kita harus jadi robot, ya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, coba suaranya yang lebih apa lagi biar semangat. Biarpun ini udah mau siang, ya kita harus semangat. Karena ini nanti akan menjadi bagian dari pembelajaran kita juga di kelas 5. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah cara kita menyelesaikan masalah besar dengan memecahnya jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Mirip banget sama kalau kamu punya PR matematika yang susah, terus kamu bagi jadi langkah-langkah kecil. Jadi ketika kita punya PR matematika, nggak mungkin kita hanya melihat aja PR-nya kan? Mungkin? Enggak kan? Otomatis PR itu kita bagi menjadi langkah-langkah yang kecil. Nah, ini dia. Ada tulisan di bawah. Contohnya, kalau mau makan kue besar, kita tidak langsung makan semuanya. Kita potong kecil-kecil dulu. Dengan begitu, kuenya jadi lebih mudah dinikmati. Nah, ini dia. 4 jurus ampuh berpikir komputasional. Ada 4 jurus utama yang bisa kita pakai untuk berpikir seperti jagoan komputer. Yang pertama, dekomposisi. Ya, ini bahasanya mungkin agak sedikit tinggi, tapi kita bukan bahasanya yang kita perlukan. Yang kita ingat 4 jurus ampuh berpikir ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang pertama dekomposisi. Yang dimaksud dengan dekomposisi ini adalah memecah masalah. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan. Nah, yang ketiga ada abstraksi atau fokus pada yang penting. Nah, kita harus fokus dulu pada yang penting. Ya, masih terngiang-ngiang teringat kue tadi? Masih ya? Apa yang penting di bagian kue itu misalnya gitu, ya? Oke, kemudian ada algoritma, membuat langkah-langkah. Jadi yang perlu kita ingat, poin 1 adalah memecah masalah, poin 2 adalah mencari kesamaan, poin 3 adalah fokus pada yang penting. Yang keempat membuat langkah-langkah. Nah, ini ada gambar lagi. Apa ini? Kamar. Ada isinya? Apa isinya di dalam kamar ini? Buku, boneka, ada lemari, ya kan? Nah, kamar siapa ini? Nggak tahu. Ya, jadi
Dekomposisi. Jadi memecah masalah. Kita harus memecahkan masalah yang ada di sini. Ya? Paham? Maksudnya memecahkan masalah yang ada di dalam sini, kita lihat dulu apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, definisi. Dekomposisi artinya kita memecah satu masalah besar menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Bayangkan seperti membongkar mainan yang rumit menjadi bagian-bagiannya. Jadi ada permainan puzzle di rumah? Ada. Kalau puzzle itu sudah tersusun, dia nampak bagus. Misalnya puzzle yang berbentuk rumah atau puzzle yang berbentuk boneka. Ada? Pernah melihat? Kalau puzzle itu masih utuh, dia menghasilkan gambar yang bagus. Namun ketika puzzle itu sudah dihancurkan ataupun dibongkar, kita jadi pertama bingung. Jadi apa dulu yang harus kita tentukan? Kita mengingat gambar awal. Apa dulu misalnya? Misalnya ada puzzle gambar serangga, ya. Serangga itu punya kepala enggak? Nah, jadi yang pertama kita cari dulu kepala yang lebih enak untuk menyusun puzzle-puzzle tersebut. Nah, ini contoh. Kalau mau membersihkan kamar yang berantakan, kelihatannya sulit banget. Tapi kalau kita pecah jadi beberapa tugas kecil, jadi lebih mudah. Nah, ini ada yang pertama, mengumpulkan sampah. Kita kumpulkan dulu sampah-sampah yang ada di kamar ini. Ya. Baju itu masuk sampah enggak? Bukan. Kita kumpulkan sampah, masukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian yang kedua, menata buku di rak. Kita punya rak ini, yang buku-buku ini kita ambil dulu. Kita susun sebagus mungkin. Yang ketiga, melipat baju kotor. Ambil baju kotor itu dilipat, dijadikan satu. Untuk apa? Untuk apa, Bajri? Baju kotornya dicuci. Terus kemudian menyapu lantai. Nah, sekarang membersihkan kamar jadi tidak terlalu sulit. Kamu bisa mengerjakan satu persatu dan kamar pun jadi bersih. Jadi itulah yang Bapak maksud tadi, ya. Berpikir komputasional, atau yang pertama adalah dekomposisi untuk memecah masalah. Nah, yang kedua. Nah, ini ada gambar apa? Pengenalan pola. Pola itu mencari kesamaan. Ini sepatu. Ada sepatu. Apa yang sama di setiap sepatu-sepatu ini? Sepatu punya tali enggak? Punya. Ada beberapa sepatu yang tidak punya tali. Dan ada sepatu yang punya Pada umumnya sepatu semua punya tali. Itu kesamaan. Nah, definisinya, setelah masalah dipecah-pecah, sekarang kita mencari kesamaan atau pola yang berulang dari masalah-masalah kecil. Ya, ini seperti main tebak-tebakan, mana yang sama. Jadi, sepatu punya alas bawahnya enggak? Punya ya. Jadi itu adalah kesamaan dari setiap sepatu. Nah, kemudian coba perhatikan semua sepatu-sepatu di teman-teman di kelas. Banyak sekali sepatu yang berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ada polanya. Ya, pola semua sepatu punya tali, tapi beda warna. Nah, jadi manfaatnya, kalau kita sudah tahu polanya, kita bisa lebih cepat menemukan solusi di masalah lain yang serupa. Jadi kita cari dulu polanya. Pola itu kesamaan dari permasalahan. Ya, misalnya membedakan sepatu. Seperti apa Bapak bilang cara membedakan sepatu tadi? Kita lihat dulu, ada talinya enggak? Ada. Tapi sepatunya beda. Kalau udah mulai apa sedikit, jangan tidur kayak gitu kalau lagi belajar. Konsentrasi ya.
Minum air dulu. Biar nggak apa. Dah. Nah. Apa ini? Ada yang bisa gambar mobil? Fajri? Ada yang bisa gambar mobil? Mana Jihan? Bisa Jihan? Bisa ya. Nah, apa yang terfikirkan ketika kita menggambar sebuah mobil? Kita gambar dulu bentuknya. Ada yang mulai dulu gambar ban mobil. Dah. Di sini ada penjelasan abstraksi, fokus pada bagian yang penting. Nah, bagian yang penting dari mobil ini apa aja? Ban. Mesin perlu digambar. Tapi penting. Apa lagi? Lampu, terus kaca, terus tempat duduk. Penting. Nggak ada tempat duduk, macam mana kita mau bawa mobil? Ya kan? Terus apa lagi? Pintu. Nggak ada pintu bisa nggak? Banyak itu mobil-mobil sawit yang nggak ada pintunya lewat sini kan? Ada kan? Nah, mari kita lihat. Jurus ini mengajarkan kita untuk mengabaikan detail-detail yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang paling utama untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi, yang pertama, contoh, kalau kita mau menggambar mobil, ya, ini gambar mobil si Fajri ini ya. Kalau mau menggambar mobil, kita tidak perlu menggambar setiap baut atau murnya. Ada kan baut di mobil? Kalau nggak ada baut, nanti lepas semua. Nggak bisa dia jalan. Iya kan? Masang ban mobil pakai baut nggak, Pak Jeri? Pakai. Harus kencang kan bautnya. Bautnya itu perlu digambar nggak? Tidak perlu. Karena setiap orang tahu kalau itu hanyalah sebuah kecuali kita merakit mobil. Kalau kita merakit mobil, kita harus pasang semua baut, Kalau nggak ada baut, macam mana lah mobil itu kejadiannya? Begitu jalan. Jangankan jalan, hidup pun kadang nggak mau. Iya kan? Nah, kemudian ada lagi algoritma. Membuat langkah-langkah. Nah, membuat langkah-langkah, perhatikan. Algoritma itu seperti membuat mie instan. Langkah-langkah yang jelas dan berurutan agar kita mencapai tujuan yang benar. Perhatikan yang ada tanda panahnya itu. Nah, 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Tunggu 3 menit. 4. Tiriskan mie dan campurkan bumbu. 5. Lagi. Pernah dilakukan di rumah? Pernah. Ya. Semua orang Bapak rasa suka dengan mie instan. Namanya aja mie instan. Ya kan? Nah, algoritma itu seperti petunjuk jalan, ya, memastikan kita tidak nyasar. Berarti kalau kita buat ini, berarti ini udah menyusun seperti algoritma enggak? Sudah ya, seperti algoritma itu membuat langkah. Jadi kita ketika membuat mie instan itu punya langkah-langkah enggak? Sela, kalau buat mie instan, ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Apa itu? Ingat? Masa nggak ingat ini ya? Rebus air. Ini dia langkah-langkah membuat mie instan. Dah. Menurut kelompokmu, nah, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Oke, ini kita lanjutkan setelah ada game sebuah permainan. Game permainan ini, ya, kita mainkan dengan kita menyusunnya di papan tulis. Jadi
Mana gamenya tadi? Oh, ini dia. Kita ada 3 kelompok. Ya. Kita pakai kertas ini aja ya. 1, 2, 3. Nah, ini Bapak bagikan dulu. Jangan dilihat di belakangnya ya. Kita gunakan kertas yang depan, yang putih. Nah, dah. Siapkan kertas, siapkan pena masing-masing. Sudah? Pak Jerry? Mengantuk? Iya. Itu siapa yang jadi? Ini kerja kelompok, bukan satu sendiri-sendiri ya. Sudah? Sudah disiapkan? Nah, gambarlah ya kotak dengan kalian melihat ini nantinya. Ini ya. Jadi ini adalah namanya game memory run ya. Memori mengingat sambil berlari. Ini Bapak letakkan di depan, nanti satu orang maju untuk melihat gambar ini. Letakkan gambar ini sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jelas? Jelas. Ini Bapak letakkan di sini ya. Yang salah satu? Saya, Pak. Kelompok satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kan? Kelompok 2, coba Bapak lihat. Kalau itu nggak dibuat kotak, Pak. Kenapa nggak dibuat kotaknya? Orang ini. Orang ini? Tapi kamu nggak suruh tadi. Kan Bapak bilang, bikin dulu kok kotak. Kemudian baru bikin ini isinya di dalam. Dah, ini salah 2, Pak. salah 2. Berarti juara 1 kelompok 1, juara 2 kelompok 3, juara 3 kelompok 2. Oke, tenang, masih ada kerja kelompok habis ini ya. Oke, tadi sudah diperhatikan, sudah kalian perhatikan tadi? Nah, langkah-langkah membuat apa? Lupa? Membuat mie instan. Nah, ini ada lembar kerjanya. Coba dibaca. Dilihat juru tulisnya siapa? Ini kerja kelompok. Dah, perhatikan dulu yang paling atas. Kenapa Pak Jerry? Ya.
udah coba diam di tempat. Ya. Kelompok mana duluan yang mau maju ke depan? Bapak tanya kelompok mana duluan. Orang ini duluan tunjuk tangan. Oke, silakan maju. Nggak apa-apa. Ini bukan masalah maju. Ini masalah kalian bisa nggak mengelompokkan yang Bapak perintahkan tadi. Kesini lagi, jangan di apa? Fokusnya. Ke belakang lagi, belakang lagi. Oke, dah stop. Siapa yang baca? Iya. Dah, coba bacakan apa yang sudah didiskusikan tadi tentang pembuatan mie instan. Yang besar suaranya. 1. Rebus air sampai Tunggu, mendidih. Bapak pasang mic-nya dulu. Nah, oke. Rebus air sampai mendidih. Rebus air sampai mendidih. Dah, 2. Masukkan Berdiri yang bagus. mie ke air mendidih. Masukkan. Mie ke air mendidih. Nah, direbus kemudian masukkan mie-nya. Yang ketiga, 3. Tunggu sampai 3 menit. tunggu sampai 3 menit. Terus yang keempat, 4. Masukkan bumbu ke dalam mie. masukkan bumbu ke dalam mie. Yang kelima, Disajikan di ke piring. piring. Ya. Jadi ini dia. Yang pertama, rebus air sampai mendidih. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang ketiga, tunggu 3 menit. Yang keempat, tiriskan mie dan campurkan bumbu. Yang kelima, mie siap disajikan. Itulah bagaimana kita membuat langkah-langkah untuk berpikir secara komputasional. Ada hal yang berurutan yang harus kita pikir. Kita pecahkan dulu masalah yang besarnya itu ke yang kecil supaya bisa terselesaikan. Oke. Udah mulai bisa memahami kan? Ya. Jadi kalau orang bilang komputasional bukan seperti kita berpikir sebagai komputer, ya. Komputer itu pintar. Pintar nggak? Kenapa dia pintar? Karena komputer itu ya sudah ada programnya, dan siapa yang menciptakan program? Manusia. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, manusia itu lebih pintar daripada komputer, karena yang menciptakan komputer adalah manusia. Oke, jadi dari sini ya. Nah, apakah semua kegiatan bisa diubah menjadi langkah-langkah tertentu? Nah, ini dia. Ada gambar. Nah, ada gambar anak kecil yang sedang berpikir. Berpikir komputasional atau computational thinking, bahasa Inggrisnya ya, adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bukan tentang belajar coding saja, tapi melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Nah, apakah kita harus berpikir seperti komputer pada umumnya? Kan tidak. Maksudnya di sini kita berpikir secara terstruktur. Nah, ini dia. Ini ada beberapa hal yang menjadi refleksi dalam pembelajaran kita. Berpikir komputasional adalah dalam kehidupan sehari-hari ya, ternyata kita sering
menyontohkan dalam berpikir komputasional, tapi kita tidak tahu itu rupanya berpikir komputasional. Seperti memasak, mengikuti resep nggak? Kalau memasak, ada orang masak campur-campur aja gini, ada nggak? Otomatis kalau sudah biasa, pasti dia terstruktur. Yang pertama, misalnya masak ikan, bersihkan dulu ikannya, ya kan? Ikan yang sudah dipotong-potong di pekanan misalnya, sampai ke rumah dibersihkan dulu. Bersihkan lagi nggak? Bersihkan. Kemudian apa lagi? Jadi strukturnya itu tersusun bagus. Dari mulai membersihkan, kasih asam, kasih gula, kasih bumbu, hidupkan kompor, ya kan? Sampai ikan itu bisa dimakan. Kemudian merakit mainan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada puzzle-puzzle yang kita rakit. Itu juga dalam sehari-hari kita menemukan seperti itu. Kemudian mengerjakan PR matematika. Pernah nggak? Ada orang kerjakan PR matematika misalnya 1200 bagi 5. Ada langsung tulis hasilnya. Pasti cari-carinya dibuat dulu kan? Nah, baru ketemulah hasilnya di bagian yang terakhir. Kemudian ada mencari jalan. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang. Kalau orang mau mencari jalan di kota itu pakai HP. Pernah lihat? Pakai Google Map. Google Map itu menampakkan peta jalan supaya kita nggak kesasar. Misalnya kita mau kemana? Kolam renang. Nah, ditunjukkanlah situ di Google Map itu kolam renang di mana aja. Nah, kemana kolam renang terdekat yang ingin kita tuju. Oke. Jadi untuk refleksi pembelajaran kita harus dalam kehidupan sehari-hari ya, berpikir secara komputasional itu sebenarnya sudah terjadi pada diri kita. Ya. Mungkin pertemuan kita ini udah terima kasih di papan tulis. Jadi sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, seperti biasa kita berdoa sebelum kita pulang supaya kita terjaga keselamatan sampai ke rumah masing-masing. Nah, baik. Di sini yang pimpin tetap Pak Jeri, tapi di bangku aja. Gak usah maju ya Pak Jeri ya. Oke? Dah, yang lain dengarkan dan ikuti. Kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Oke Pak Jeri, silakan. Oke. Untuk hari ini cukup sekian mungkin dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jadi kita mungkin akan bertemu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, Bapak harapkan pulang dengan tertib ya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.